Oke, Ya mangga dimulai Bu Emma. baik, siap Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bertatap muka dalam melaksanakan tugas kita, yaitu melaksanakan praktek coaching ya Pak Ade, dengan Bu Iya, Wi ya. Pak Ade sebagai coach dan Ibu Wi sebagai coachee. Apa permasalahan yang akan dibahas oleh Bu Wi pada hari ini? Iya Bu Emma, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membahas permasalahan mengenai sebagai kepala sekolah. Saya melaksanakan supervisi akademik pada guru-guru di sekolah. Kemudian di situ ada hasil observasinya atau hasil supervisinya. Itu menunjukkan adanya kinerja guru yang rendah, tidak seperti yang saya harapkan. Pada intinya, saya sebagai kepala sekolah dan yang jadi coachnya yaitu pengawas sekolah. Begitu, Bu. Terima kasih Bu Wi ya. Dan Pak Ade sebagai coach sudah siap? insya Allah saya siap. Akan sedia sepenuh hati. Saya akan hadir sepenuh jiwa untuk menampung aspirasi atau yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwi. Ya, saya sudah siap insya Allah. Kalau sudah siap, saya persilakan untuk dimulai. Terima kasih, Bu Emma. Kita mulai aja ya, Bu Ade. Ya, siap Bu. Assalamualaikum, Pak Ade. Waalaikumsalam Bu. Mari silahkan masuk. Ya Pak, terima kasih. Mohon maaf nih, saya sudah mengganggu waktu dan aktivitas Bapak. Ya, biasa-biasa saja kok Bu. Tenang saja, saya senang Ibu bisa berkunjung ke saya. Gimana? Apa ada yang bisa saya bantu atau bisa dibicarakan sekarang? Jadi begini, minggu yang lalu Pak, saya melaksanakan supervisi akademik pada guru-guru di sekolah. Nah, berdasarkan hasil observasi, bagaimana ya? Sedikit mengecewakan karena sepertinya guru-guru kurang maksimal menampilkan saat pembelajarannya. Oh, begitu ya. Baik, Bu. Kira-kira setelah pembicaraan ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Oh ya tentu Pak, eh, saya berbicara dengan Bapak, saya ingin mendapatkan solusi untuk memperbaiki hal tersebut. Oke, baik. Kita bicarakan ya. Iya Pak, Kira-kira Ibu bisa menjelaskan seperti apa situasinya sekarang? jadi berdasarkan observasi atau kegiatan tersebut, guru-guru itu mengajar kebanyakan menggunakan metode ceramah begitu Pak. Kemudian media belajar juga tidak ada. Sumber belajar juga hanya ada guru aja. Lalu, Hal yang menjadi masalah saya itu bagaimana itu Pak? Kemudian juga siswa tidak aktif gitu kan. Malah ada siswa yang memperhatikan hal yang lain. Jadi pembelajaran itu sangat monoton dan membosankan. oke, kalau hasil penilaiannya bagaimana, Bu? Bisa jadi sepertinya karena memang ada keterbatasan pada kompetensi guru, bisa saja guru tersebut belum mengupgrade dengan perkembangan kekinian, ya yang zaman now lah. Metodenya, kemudian model pembelajarannya. Kadang mereka hanya menguasai itu-itu aja. Mereka itu stay di zona nyaman dengan bagaimana menyampaikan hasil berbicara di depan kelas. Ya sudah, begitu. Hanya simpelnya aja. Jadi guru-guru itu gimana ya supaya mau mengupgrade pengetahuannya. Kapan situasi ideal yang Ibu harapkan? Dan seperti apa guru-guru di sekolah Ibu itu coba? Tentunya ya saya ingin guru-guru mengajar itu variatif. Kemudian murid aktif dan ada media belajar yang menjadi alat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan proses belajar tentunya akan lebih menarik lagi bagi siswa. Ada lagi nggak Bu selain itu?
Saya ingin melihat proses belajar yang berpihak pada murid lah, pada intinya seperti itu. Menggunakan profil pelajar Pancasila, begitu Pak. Nah, kalau dibuat skala rentang nih ya Bu ya, dari 1 sampai 10, kira-kira dari posisi mana guru-guru Ibu itu berada? Kalau persisnya saya tidak yakin sih pada posisi yang mana, cuma kalau saya lihat mungkin ada pada kisaran angka 5. Oke, targetnya berapa setelah ini kira-kira Bu? Ya, misalnya 7 ya. Kalau belum mencapai 9 atau 10 paling tidak kan ada progres dari 5 tersebut, ada perubahan 1 atau 2 poin lah. Oke, bagus. Apa nih kira-kira gagasan Ibu untuk mewujudkan itu? Saya baru tahu bagaimana cara meningkatkan pengetahuan guru-guru, Pak. Dengan cara apa kira-kira Bu? Nah, kebetulan saya pernah ngobrol dengan rekan-rekan di sekolah. Kita akan mengadakan IHT. Kemudian dapat menugaskan guru-guru untuk mengikuti kegiatan KKG. Ada juga mungkin mereka yang inisiatif mandiri untuk belajar menggunakan platform mandiri, menggunakan PMM. Lalu apa yang harus disiapkan yang Ibu sebutkan tadi itu? Ya, yang perlu disiapkan ya, IHT juga membutuhkan narasumber yang tepat gitu kan. Kemudian kalau kita menggunakan daring karena keterbatasan jarak ya, yang sangat jauh gitu kan. Jadi jaringan juga harus akses internetnya yang bagus. Ya, kalau dari 3 yang disebutkan oleh Ibu tadi, yang paling mungkin dilaksanakan yang mana oleh Ibu di sekolah? Yang mengakses PMM. Apa yang memastikan hal tersebut bisa berjalan, Bu? Karena bisa dilakukan di tempat setelah proses belajar selesai dan kegiatan itu bisa dilakukan bersama dengan guru yang lainnya. Jadi kapan bisa dimulainya itu kira-kira, Bu? Maunya sih lebih cepat lebih baik karena agak gimana ya, agak greget gitu. Merasa ingin segera adanya perubahan. Paling minggu depan lah sambil melihat bagaimana situasi di sekolah. Ibu yakin bisa berjalan? Insya Allah. Begini ya, Bu. Ada yang perlu dihubungi atau diminta tolong atau dihubungan misalnya? Itu mungkin bisa saja Pak. Kan ada komunikasi praktisi di sekolah sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan guru kelas masing-masing. Nantinya mungkin akan lebih nyambung lah dengan guru-guru yang serumpun ya. Baik, semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Iya, terima kasih Pak. Bu Wiwi, kita sudah di akhir pembicaraan. Sepertinya mungkin apa yang dapat disimpulkan dari pembicaraan kita ini? Yang pertama, yaitu kompetensi guru dalam belajar masih rendah. Yang kedua, bagaimana mengatasi dengan pemanfaatan PMM. Ya, terakhir mungkin apa yang menjadi insight kita hari ini, Bu? Ini adalah bagian dari ikhtiar intinya Pak. Jadi saya ingin membantu mewujudkan guru-guru yang metode pembelajarannya berpihak pada murid. Baik, saya kira cukup ya untuk pembicaraan kita hari ini. Iya Pak, terima kasih telah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya mengenai permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan saya juga dapat menerapkan segera di sekolah ya Pak. Sama-sama, Bu. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat. Amin. Baik Pak, saya mohon pamit ya. Mau izin dulu keluar. Terima kasih Pak. Wassalam. Silahkan. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Ade, Bu Wiwi sudah melakukan coaching. Sangat luar biasa percakapannya, sudah baik, sudah terbuka, baik coach maupun coach yang memberikan pertanyaan yang begitu menggugah. Dan semangat coach untuk mencari solusi dari permasalahannya. Semoga apa yang dilaksanakan oleh Ibu Wiwi bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Amin.
Mungkin itu saja dan kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, Terima kasih terima ya kasih. Ibu Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Emma, Pak Ade. Mudah-mudahan Selamat pada siang ini siang. kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah, sehingga kegiatan hari ini kita bisa berjalan dengan baik. Baik, sebelumnya saya akan bertanya dulu ke Bu Emma ya sebagai coach dan menanyakan bagaimana kesiapan Bu Emma untuk menerima coaching dalam menyampaikan keluh kesahnya. Terima kasih Ibu Wiwi. Saya akan mencoba menanyakan permasalahan-permasalahan yang ada pada Pak Ade. Mudah-mudahan dapat membantu beliau dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi siap ya Bu Emma ya. Insya Allah siap. Kembali ke Pak Ade. Pak Ade sebagai coach, apa yang akan Pak Ade sampaikan ke coach, yaitu ke Bu Emma dalam hal permasalahannya? Ya, terima kasih Ibu Wiwi. Jadi memang sebenarnya saya ada masalah tentang pembelajaran. Waktu itu saya disupervisi sama kepala sekolah. Cuma hasilnya evaluasinya itu ya setidaknya saya tidak tenang karena saya merasa ada yang salah gitu kalau menurut saya. Saya ingin melakukan coaching atau ya bagi saran lah sama Bu Emma. Jadi semoga dengan proses coaching ini saya memberikan apa namanya? Saya mendapatkan solusi nantinya seperti itu. Baik, karena keduanya udah oke, Bu Emma maupun Pak Ade sudah siap. Saya akan berikan waktu kepada Bu Emma dan juga Pak Ade untuk melakukan coaching. Mangga Ibu, Bapak. Terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Pak Ade, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Kemarin Pak Ade bilang ada hal yang ingin didiskusikan nih dengan saya. Jadi mohon maaf nih Pak, baru hari ini saya ada waktunya Pak. Iya, nggak apa-apa Bu. Ada sih sebelumnya yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Tapi terima kasih juga atas waktunya ya Bu. Sudah nyempatin di sela-sela tugas mengajar Ibu. Iya Pak, siap santai aja. Sebenarnya apa sih yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Ada masalah apa Pak? Ini Bu, kemarin itu sempat ada masalah di supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah. Terus ada evaluasi sebentar, tapi setelah proses pembelajaran hasilnya itu seperti ada yang salah. Kata beliau, kepala sekolah itu, jadi masalahnya itu Bu, sehingga seperti ada yang mengganjal di hati saya gitu Bu. Oh begitu. Berkaitan dengan masalah apa itu Pak? Apa yang Bapak harapkan dari diskusi ini? Ya, saya inginnya dari diskusi ini apa yang tadinya tidak nyaman di hati saya tentang masalah ini kemarin. Ya minimal ada solusi lah Bu. Dan setidaknya ada masukan dari Ibu begitu. Oh iya. Memang permasalahannya bagaimana ini Pak sehingga Bapak seperti benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman? Iya Bu, ya itu tadi sebenarnya kemarin saya disupervisi oleh kepala sekolah dan kebetulan saat itu saya mengajarnya memakai metode diskusi. Tapi di akhir pembelajaran itu ada sedikit waktu atau sebentar untuk evaluasi. Tapi kata beliau bahasanya seperti ini. Jangan sering pakai metode diskusi karena tidak efektif, menghabiskan waktu, percuma katanya. Nah, dari kata-kata atau ucapan beliau itulah
hati saya kurang setuju gitu Bu. Oh, begitu. Terus kalau menurut Bapak, gimana itu terkait diskusi yang Bapak lakukan? Ya kalau menurut saya penggunaan diskusi itu kan tujuannya bagus Bu. Bisa berlatih bisa melatih kerjasama, melatih anak atau siswa menjadi aktif berkomunikasi dan saling berbagi pengetahuan. Kalau sepengetahuan saya gitu ya Bu ya. Tapi masih saja ada saran atau kritik seperti itu yang membuat saya tidak nyaman begitu Bu. Oh, benar juga sih Pak. Tapi Bapak sudah jelaskan alasan itu kepada Bapak Kepala Sekolah. Sudah Bu, cuma ya sedikit. Tapi sepertinya dengan penjelasan saya itu beliau melihatnya diskusi yang saya terapkan tidak berjalan semestinya. Saya pikir apa ada yang salah? Setelah pembelajaran sih ada evaluasi, refleksi yang disampaikan ke saya. Karena waktu terbatas, jadi belum jelas dan saya juga belum puas dengan komentar beliau gitu. Ya, kalau saya dengar tadi dari penjelasan Bapak, sebenarnya tidak ada masalah, Pak, dan juga tidak ada yang salah. Diskusi kan memang salah satu metode pembelajaran yang kooperatif, melatih anak untuk bekerja sama. Tapi mungkin ada hal dalam pelaksanaan pembelajaran yang tidak berjalan dengan baik yang dilihat oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin begitu ya, Pak? Oh begitu ya Bu. Coba saya pikir lagi, apa ada hal yang dilihat Bapak waktu diskusi itu? Memang betul waktu diskusi itu banyak anak yang aktif, tapi mungkin nggak jelas ya. Memang banyak anak yang jalan-jalan bahkan ke kelompok lain. Tapi saya anggap hal biasa karena saya pikir salah satu bentuk keaktifan anak itu jadi tadinya saya berpikir apa itu yang dilihat oleh Bapak Kepala Sekolah yang disebut tidak efektif itu mungkin. Nah, mungkin itu Pak. Bisa jadi yang membuat kepala sekolah Begitu Bu. menilai diskusi itu tidak efektif. Terus, berapa lama Bapak melaksanakan diskusi itu? Oh iya, di pembelajaran itu kurang lebih 20 sampai 30 menit. Apa itu terlalu lama ya? Karena kalau di RPP sudah jelas pendahuluan 10 menit, inti 20 menit. Cuma kalau pelaksanaannya jadi tidak efektif. Ya, saya juga kurang paham. Cukup lama juga ya diskusinya yang Bapak lakukan. Iya, 30 menitan itu, Bu. Terus selama diskusi itu berlangsung, apa saja hal-hal yang Bapak lakukan? Ya, seperti biasa, hanya mengawasi jalannya diskusi semua kelompok. Ya, kadang-kadang sekali-sekali berkeliling ke setiap kelompok, sekadar menanyakan sampai mana tugasnya dikerjakan. Cuma itu sih, Bu. Nah, terus menurut Bapak, kalau dilihat prosesnya dan waktu yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diajarkan? Kalau lihat prosesnya mungkin terlalu lama ya, Bu. Jadi dengan waktu terlalu lama anak tidak terkontrol atau kemana-mana. Memang saat itu semua kelompok dibagikan lembar kerja dan saya suruh mereka membuat rangkuman. Tugas rangkuman tentang energi listrik ramah lingkungan. Mungkin itu yang membuat anak itu jadi susah mengerjakannya dan menghabiskan waktu. Bisa jadi itu Bapak sendiri sudah bisa menilai kegiatan yang Bapak terbuang oleh anak. Banyak terbuang ya oleh anak. Terus sekarang apa yang ingin Bapak lakukan? Ya menurut saya tetap bahwa diskusi itu merupakan salah satu metode yang bisa saya gunakan di dalam pembelajaran. Karena memang dalam diskusi itu menggiring anak untuk aktif bertanya dalam diskusi. Mungkin tapi dalam pelaksanaannya harus ada arahan dan kontrol dari saya. Saya akan coba mengarahkan anak yang tadinya membuat rangkuman, mungkin saya buat medianya lebih sederhana. Dengan membuat puzzle gambar, dengan pasangannya, saja seperti itu. Jadi menurut saya itu kayaknya lebih menyingkat waktu. Tapi tujuan pembelajaran tetap tercapai. Walau proses diskusinya lebih gampang daripada membuat rangkuman.
Nah, itu bagus, Pak. Bisa jadi bahan pembelajaran berikutnya. Jadi dengan cara itu akan lebih efektif dalam penilaian yang Bapak lakukan. Juga tidak terlalu repot sepertinya. Iya, Bu. Mungkin itu ya, bisa jadi nggak efektif. Dan mungkin juga saya bisa buat rubrik penilaian sikap ya. Karena kan waktu diskusi itu tidak terkontrol. Saya hanya mengawasi saja. Apa itu mungkin salah satu yang Bapak bilang itu tidak efektif? Sekarang sebaiknya menurut Bapak gimana nih agar kegiatan Bapak tidak tergantung dengan masalah ini? Tidak terganggu Ya, maksudnya. saya harus tetap membuktikan ke Bapak Kepala Sekolah tentang pendapat saya sebetulnya tentang diskusi kelompok itu tidak ada yang salah begitu. Bagus diterapkan dalam pembelajaran. Mungkin saya harus melakukan perbaikan dalam pembelajaran serta memvariasikan metode belajarnya melalui lembar kerja dan puzzle. Ya. Terus itu apa artinya, Pak? Ya, tentu saja saya harus menemui kepala sekolah lagi. Saya akan diskusikan lagi pelajaran tadi. Setidaknya saya tanyakan hasil supervisinya. Lebih jelasnya dan mungkin bersama-sama membuat tindak lanjut mengenai pembelajaran berikutnya. Begitu, Bu. Iya, Pak. Bagi saya itu menjadi hal yang baik. Jadi bisa menjadi bahan refleksi untuk kita ke depan nanti. Kadang kita juga butuh orang yang dapat menilai kita dalam melakukan kegiatan. Dan penilai kita ini yaitu supervisor kita di sekolah yaitu Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah ya, Pak ya. Iya, sepertinya begitu. Ya, saya akan mencoba menemui Bapak Kepala Sekolah nanti. Alhamdulillah, Pak, itu bagus. Jadi kira-kira kapan Bapak akan menghadap Bapak Kepala Sekolah? Ya, secepatnya, Bu. Kalau memang bisa hari ini, saya akan menghadap. Iya, betul sekali, Pak. Saya pikir itu hal yang bijak untuk suatu kebaikan. Jadi harus disegerakan ya, Pak ya? Ya, Bu. Terima kasih atas sarannya. Jadi setelah diskusi ini, saya tadinya hati saya tidak nyaman, sekarang sudah merasa nyaman dan lega. Seperti itu. Alhamdulillah itu, Bu ya. Iya, sama-sama, Pak. Sukses buat Bapak. Tetap semangat ya, Pak ya. Kalau begitu, saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah. Saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari percakapan coaching yang dilakukan Bu Emma sama Pak Ade ya, dapat saya simpulkan, saya ambil umpan balik bahwa proses coaching dimulai dengan baik, diawali meluruskan sistem penilaian, selanjutnya coach dan coachee sudah mampu menyampaikan kompetensi yang akan dikembangkan pada proses coaching, serta mampu menentukan kompetensi secara spesifik yang akan diobservasi. Proses coaching yang dilakukan coach sudah mencapai tujuan serta dilakukan dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan ya, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Baik Bu Emma, di sisi lain, coaching telah memberikan pertanyaan terbuka sehingga coachee mampu menjawab atau merespon dengan baik ya Bu Emma ya. Kehadiran penuh antara keduanya sudah dilakukan. Ya itu aja mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya mangga dimulai. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa kembali bertatap muka dalam keadaan sehat untuk melaksanakan tugas kita, yaitu selaku CGP, yaitu melaksanakan praktek coaching ya Bu Wiwi dan juga Bu Emma ya.
Pada kegiatan ini, Bu Wiwi berperan sebagai coach dan Bu Emma sebagai coachee. Nah, apa permasalahan yang akan dibahas oleh Ibu Emma pada hari ini? Ya, Pak Ade, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membahas permasalahan mengenai masalah tentang kurangnya antusias dari murid-murid yang saya ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya mereka di kelas saya, Pak, dan pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-murid dalam satu kelas. Begitu, Pak. Terima kasih Bu Emma. Ibu Wiwi sebagai coach sudah siap? Baik, insya Allah. Saya akan sedia sepenuh hati akan hadir untuk menampung aspirasi yang akan disampaikan oleh Bu Emma. Mangga Bu Emma. Kalau semua sudah siap, baik, saya persilahkan untuk ibu-ibu mulai ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ade. Kita mulai saja ya Bu Wiwi. Assalamualaikum. Selamat siang. Apa kabarnya Bu Emma? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bertanya. Kemarin kan Bu Emma pernah bicara, katanya ada hal yang ingin dibicarakan dengan saya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Emma menjelang pembicaraan kali ini? Apa yang bisa saya bantu hari ini? Sejujurnya saya sedikit merasa nggak enak Ibu. Apakah tidak mengganggu waktu Ibu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik, mangga Ibu. Ceritakan aja. Ya, Bu. Begini ya, Bu ya. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% dari seluruh murid di kelas. Jadi, menurut Bu Emma, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya mengharapkan adanya solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu, yaitu mengenai antusiasme murid-murid yang saya ajar. Begitu, Bu. Menurut Bu Emma, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Emma kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat-ingat kembali ya, ada beberapa hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yaitu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan atau terlalu monoton. Saya selalu dominan untuk berbicara, Bu, bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Mungkin itu yang saya ingat, Bu. Oh, begitu ya Bu Emma. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bu Emma antusias dalam pembelajaran bersama Bu Emma maksudnya? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat tuh dengan Bu Emma. Lalu menurut pendapat Bu Emma, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu bisa asik dan juga tidak bosan pada pembelajarannya dengan Bu Emma? Kalau menurut saya nih ya Bu ya, pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya pemberian ice breaking atau games supaya pembelajaran itu lebih menarik sehingga murid bisa fokus kembali ke pembelajaran yang sedang berlangsung. Mungkin itu ya Bu ya. Lalu Bu Emma, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Bu ya, dan berisi banyak pertanyaan-pertanyaan dan juga tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja Bu. Adakah sumber belajar selain dari buku teks? Saya pikir sih banyak ya Bu ya.
sumber belajar seperti video dari YouTube, akses di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, seperti media PowerPoint dari Google Slide atau Canva ya Bu ya. Nah, betul sekali Bu Emma. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan media PowerPoint. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga akan disesuaikan dengan minat dan bakat bagi murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, sehingga murid tidak merasa tertekan atau dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya itu tanpa ada beban. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan, dan lain-lain. Seperti itu Bu. Bagus sekali rencananya Bu Emma, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran atau RPP yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar seperti referensi tambahan untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan atau tekanan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Mungkin itu komitmen dari saya Bu. Jadi kapan bisa dimulainya itu kira-kira Bu Emma? Maunya sih lebih cepat lebih baik ya Bu, karena saya merasa ya itu agak greget dan ingin segera adanya perubahan. Paling mulai minggu depan lah, sambil melihat situasi dan persiapan. Bu Emma yakin bisa berjalan? Insya Allah Bu. Ya, terakhir mungkin apa yang menjadi inti pembicaraan kita hari ini ya Bu? Ini adalah bagian dari ikhtiar ya Bu ya. Jadi saya ingin mewujudkan metode pembelajaran yang berpihak pada murid Bu. Wah, subhanallah, bagus sekali itu Bu Emma. Saya sangat mendukung apa yang Ibu jalankan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Baik, saya kira cukup ya untuk pembicaraan kita hari ini. Cukup kan ya? Iya Bu, terima kasih telah meluangkan waktu ngobrol dengan saya mengenai permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan saya juga dapat menerapkan segera di sekolah saya Bu ya. Sama-sama Bu Emma. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini sangat bermanfaat. Amin. Baik Bu, saya mohon pamit ya. Izin Ibu ya, keluar dulu. Assalamualaikum Ibu. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Wiwi dan Bu Emma yang sudah melakukan coaching. Sangat luar biasa sekali percakapannya, sudah baik, sudah terbuka, baik coach maupun coach yang memberikan pertanyaan yang begitu menggugah. Semangat coach untuk mencari solusi dari permasalahannya. Semoga apa yang dilaksanakan oleh Ibu Emma bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Amin. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Baik, kita akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Makasih Bu Emma, Pak Ade. Ibu, Bapak. Sama-sama, Ya. Bu.